Oke, jadi sesuai dengan judul, saya mau meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada beberapa orang atau pihak yang beberapa bulan ini mungkin merasa saya rugikan. Jadi tanggal 7 kemarin adik saya meninggal dunia jam 10.27 pagi. Dan sebenarnya sakitnya udah lumayan lama, mungkin sekitar 1 tahun kalau dari awal penyakitnya banget itu sejak lockdown. Tapi 3 atau 4 bulan belakangan ini saya memang gak bisa fokus, benar-benar fokus ke dalam kerjaan, dan puncaknya ada di Januari 2021 kemarin. Jadi memang bener banyak pikiran yang harus difokuskan antara keluarga, pekerjaan, dan berbagai hal. Nah, pertama saya mau mengucapkan minta maaf dulu buat brand yang mungkin sudah terikat kontrak dengan DKID, kemudian banyak yang delay. Ada beberapa brand yang bisa memaklumi, terima kasih banyak, dan ada beberapa brand yang mungkin gak bisa memaklumi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan, ya bisa dibilang saya nggak profesional mungkin ya, karena sulit memang untuk profesional di saat yang seperti ini. Buat saya pribadi ini sulit, jadi mungkin ke depan saya harus bisa lebih profesional lagi. Saya nggak menyalahkan brand yang marah-marah karena delay atau karena launching produknya di DKID jadi mundur. Karena memang biasanya ya untuk brand itu mereka akan launching berbarengan. Jadi kalau kalian tanya kenapa banyak channel yang membahas produk ini ketika launching, karena biasanya mereka pengen mendapatkan exposure lebih di hari itu. Jadi memang kalau dari perspektif brand, saya memposisikan saya di brand, saya juga pasti akan marah karena sudah terikat NDA, sudah terikat kontrak, tapi dari sayanya mungkin kurang profesional karena yaitu tadi ada masalah yang sekarang lagi saya hadapi. Jadi untuk brand saya minta maaf. Kemudian saya juga minta maaf kepada keluarga saya yang mungkin nonton video ini. Maaf kalau mungkin beberapa tahun ini saya nggak pernah ada waktu buat kalian. Jadi saya kerja terus ya, jadi rutinitas saya itu malam scripting, syuting, tidur, makan, scripting, syuting, tidur, begitu terus. Karena saya belum bisa mendelegasikan DKID ini kepada orang lain. Tapi sekarang udah pelan-pelan. Kalau kalian lihat ada banyak host ya di sini. Ada Frisma, ada Siva, mungkin nanti juga akan saya tambah. Karena sejak ditinggal adik saya ini semuanya saya harus sendirian gitu. Jadi saya adalah anak pertama dari orang tua saya. Saya lahir di Ponorogo tanggal 28 Desember tahun 91. Dan saya berasal dari keluarga yang dibilangnya kata ibu saya sih, kata mama saya sih sederhana ya. Karena saya nggak inget juga. Jadi kalau misalkan butuh susu atau pokoknya intinya buat nutrisi saya dulu waktu kecil, itu harus mengumpulkan pasir di sungai. Ayah saya bekerjanya seperti itu. Singkat cerita, sejak kelahiran adik saya yang namanya Diki, jadi saya Dika, adik saya Diki, nasib itu agak pelan-pelan berubah gitu. Jadi sejak kelahiran adik saya, orang tua saya bisa beli rumah. Kalau dulu cuma ngontrak sudah bisa beli rumah. Kalau dulu pekerjaannya serabutan atau kalau bahasa kerennya freelancer gitu ya, sekarang udah bisa usaha tetap. Jadi usaha ayah saya itu kayak semacam kotak kue gitu. Jadi kalau misalkan kalian nikahan pasti dikasih souvenir dan juga kotak kue yang dibawa pulang. Nah itu sampai akhirnya mungkin ya godaannya orang yang udah punya uang mungkin ya. Jadi ketika sudah mulai ekonomi stabil,
keluarga saya kena godaan. Jadi ayah saya itu intinya menikah lagi lah dan cerai sama ibu saya. Itu saya kelas 3 SMP mau ujian nasional, saya ingat banget. Karena mau ujian nasional. Dan di situ sebenarnya masih perekonomian masih bisa dibilang cukup oke, masih bisa makan dan berbagai hal karena masih ada. Jadi ketika cerai itu ada gono gini gitulah. Cuman mungkin karena ibu saya tidak sepintar ayah saya untuk berbisnis. Jadi saya kelas 1 SMA mungkin. Ya 1 SMA. Kita kolaps dan dari situ dari situ saya dan adik saya bekerja sama untuk setidaknya walaupun gak bisa membantu ibu ya, setidaknya bisa cari uang saku sendiri. Dari biasanya ibu saya itu kalau pagi goreng kacang atau goreng jajanan untuk nanti kemudian saya dan adik saya itu jualan di sekolah gitu. Singkat cerita lagi, intinya saya kerja sama adik saya sampai saya kuliah, adik saya sampai lulus. Cuman mungkin adik saya belum beruntung karena saya di Fiverr. Jadi kalau kalian pernah nonton video saya yang Fiverr itu intinya seperti itu ya, kerja di Fiverr dan adik saya tetap bekerja cuman penghasilannya nggak sebanyak saya. Pada akhirnya intinya di Fiverr itu kan kerjaan yang bisa dibilang fiktif ya, jasa tidak ada fisiknya gitu. Jadi karena background keluarga dan juga lingkungan saya itu masih daerah di Malang ya. Dan ketika saya udah bisa beli mobil, cuman satu mobil aja, saya ingat Honda Genio dulu. Jadi ibu saya sudah digibahin sama tetangga kalau saya pelihara tuyul karena nggak pernah keluar dari rumah. Ada uang bisa beli mobil gitu. Nah akhirnya ibu saya mungkin cepet terpengaruh gitu ya, atau gampang terpengaruh dengan lingkungan tetangga sekitar, curhatlah kepada saya dan oke lah kalau gitu kita coba bikin usaha yang fisik. Dan akhirnya lahirlah toko laptop yang namanya Dika Laptop sekarang. Nah Dika Laptop ini jalan alhamdulillah 2015 kalau nggak salah ya, sekitar 2016 2017 masih merintis. Dan singkat cerita, adik saya ini saya kuliahin, cuman mungkin dia lebih pengen membantu saya kerja gitu. Jadi singkat cerita saya berikan toko ini wewenang kepada adik saya untuk dijalankan gitu. Dan saya memfokuskan diri untuk di YouTube itu pada tahun 2018. Jadi saya memisahkan antara toko dan juga YouTube karena menurut saya itu agak kontradiktif ya ketika saya harus mereview tapi saya punya toko. Jadinya kayak saya berjualan gitu dan saya nggak mau hal tersebut. Makanya walaupun saya jualan laptop tapi saya reviewnya bisa variatif, bisa HP dan berbagai hal, sofa, kasur juga pernah saya review, biar tidak ada image kalau di KID ini hanya jualan gitu. Bahkan di awal-awal review pun saya sering ditegur brand karena reviewnya harus menggunakan, kalau bisa kata-katanya diperhalus, jangan terlalu kasar gitu. Banyak yang menegur seperti itu, makanya konten perang laptop juga saya tiadakan karena ada beberapa brand yang nggak setuju dengan konten membandingkan antar brand tersebut. Nah singkat cerita, ketika adik saya yang memegang toko ini, toko saya jadi besar gitu. Intinya karena adik saya ini lulusan Paski ya, didikan Paski, jadi dia lebih tegas daripada saya. Di keluarga itu kan biasanya ada yang sifat kakak adiknya itu 360 derajat gitu ya. Jadi kalau adik saya itu orangnya gak pernah mabuk, gak pernah ngerokok, sholatnya 5 waktu, puasanya gak pernah kendor. Kalau puasaan pasti Lailatul Qadar, sedekahnya bagus. Sementara saya adalah 360 derajat. Jadi saya ngerokok, saya juga minum, sholat bolong-bolong, puasa bolong-bolong, sedekah kalau inget. Ya intinya seperti itulah, kalian tahulah ya. Dan adik saya juga pinter. Kalau saya dulu sekolah ya, pokoknya asalkan
naik kelas gitulah. Tapi kalau adik saya pasti selalu di 5 besar. Jadi kalau dulu pasti juga dibanding-bandingkan. Ngono lo kayak adikmu sing pinter, ya bahasa Indonesianya apa ya? Gitu loh, kayak adikmu biar pinter gitu. Cuman kalau dulu saya nggak sakit hati karena emang bener adik saya yang paling pinter dan saya emang yang paling males gitu. Singkat cerita toko udah besar, ya saya YouTube juga alhamdulillah udah lumayan. Jadi kita punya 2 keran penghasilan gitu. Nah sampai akhirnya saya lupa bulan berapa, pokoknya intinya pertama kali lockdown. Karena adik saya harus membina paski walaupun dia sudah lulus, tapi dia tetap ikut organisasi Paskot Malang dan dia jadi pembina. Dan badannya waktu itu agak besar ya, jadi dia harus diet, mungkin minder dengan juniornya atau gimana, dan akhirnya dia nggak makan nasi dan minum obat yang saya nggak tahu itu obat dari dokter atau gimana, entah gimana ketemunya obat itu. Intinya dia kena asam lambung. Nah dari asam lambung itu terjadilah perubahan karakter. Yang dulunya dia tegas, terus tegas gitu ya, pokoknya diki banget gitu. Sampai akhirnya dia berubah jadi kayak Alfat itu adik saya yang paling kecil dari bapak saya yang lain. Ya, jadi ya gitulah, kalian paham lah. Yang biasanya ada di video Alfat yang juga lumayan overweight itu. Intinya setelah asam lambung dia perubahan karakter, jadi males, sholatnya kurang, puasanya kurang, gak pernah ke toko, gak pernah kerja. Perubahan karakter lah, jadi kayak anak kecil. Dan saya gak pernah punya cycle yang asam lambung sampai seperti itu banget gitu, sampai yang benar-benar berubah karakternya. Cuman saya pribadi masih percaya dengan medis gitu. Cuman karena keluarga saya ini, saya lahir di Ponorogo, ibu saya Ponorogo, desa banget ya daerah. Jadi ada desa namanya Suko, itu dari Ponorogo aja masih sekitar 3 atau 4 jam, jadi di gunung banget, bukan kotanya, deket Goa Bunda Maria kalau nggak salah namanya. Nah dari perubahan karakter adik saya tersebut, ibu saya yang dari pedesaan berkesimpulan kalau adik saya ini dibikin orang dalam tanda kutip atau non medis gitulah. Kemudian cerita kepada saya intinya gimana kalau misalkan diobatkan gitu. Nah saya pribadi yang mungkin lahirnya 90-an yang nggak percaya dengan hal-hal tersebut, ya saya bilang nggak apa-apa lah, yang non medis jalan tapi medisnya juga jalan, jadi kita sama-sama jalankan keduanya. Karena akhir-akhir Januari itu bener-bener yang parah banget. Jadi Diki itu sering tatapannya kosong, jalannya gak imbang, gampang lupa. Kadang dia jalan terus bisa nabrak tembok gitu. Jadi kayak ada sistem, kalau menurut saya ada sistem motorik atau sarafnya yang gak normal gitu. Cuman kalau keluarga saya masih beranggapan itu adalah non medis. Karena memang ketika dilabkan ya, semuanya dilabkan dari leher sampai kaki, itu nggak ada yang bermasalah. Masalahnya cuma asam lambung aja. Jadi saya pun mau gak mau jadi kayak percaya gitu kalau misalkan itu adalah non medis, karena hasil medisnya udah keluar gitu. Singkat cerita, dia makin parah, makin lupaan. Kadang lupa saya, lupa keluarga saya. Kadang si Frisma itu juga dikira saya. Intinya gampang lupa lah. Dan dari situ saya videoin. Bukannya apa, saya videoin karena saya masih gak percaya dengan diagnosa dokter yang itu adalah asam lambung. Karena kalau asam lambung memang katanya bisa gampang lupa, gampang kejang dan berbagai hal. Cuman entah kenapa feeling saya itu bukan asam lambung kalau sampai seperti itu. Nah akhirnya video tersebut tadi saya kumpulkan, saya berikan ke dokter yang
Jadi tanggal berapa ya? Intinya pada saat down-downnya itu dia benar-benar cuman melek aja, cuman melek sama lihat ke atas seperti ini, dipanggil nggak respon kayak dan kalau ibu saya bilangnya kesurupan. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga nggak tahu. Tapi dari situ saya panggilkan ambulan karena memang adik saya itu berat banget. Jadi kalau misalkan dibopong kayaknya saya nggak kuat, jadi saya panggilin ambulan. Nah dari ambulan tersebut akhirnya dibawa ke rumah sakit Unmuh yang ada di Malang. Karena katanya ketika di ambulan tersebut Diki kondisinya udah parah karena dia udah ngorok, udah kejang dan matanya cuma lihat ke atas serta badannya panas gitu. Jadi mau nggak mau harus dibawa ke ruang ICU. Di ambulan katanya ruang ICU di manapun penuh, yang ada hanya Unmuh. Kalau kita dari keluarga pengennya rumah sakit Persada karena sebelum itu kita sudah di Persada. Jadi mungkin kalau udah di Persada kan data-datanya udah ada, nggak perlu dicek lagi gitu maksud saya. Cuman karena ICU-nya penuh, jadi kita bawa ke Unmuh. Dan dari Unmuh ternyata di sana juga ruang ICU-nya nggak ada ya. Jadi hanya ditaruh di kayak ruangan gitu. Nah ada kejadian lucu ketika di Unmuh. Jadi waktu itu gempa dan saya ada di lantai 4. Saya bingung antara menyelamatkan diri atau menyelamatkan adik saya. Dan akhirnya ya mungkin saya terlalu pengecut ya. Jadi akhirnya saya sembunyi itu di bawah kasur adik saya gitu. Dan saya mikir setelah gempa, nah ini kalau gempa yang duluan kena adik saya jadinya kalau saya di bawah kasur. Ya itulah cerita lucu di situ. Sampai akhirnya dia udah down banget ya. Sampai dikasih kayak alat kotak yang ada monitoring jantung, kesadaran, itulah yang kotak-kotak itu. Dan sampai di situ masih belum diperiksa dan akhirnya singkat cerita dokternya saya kasih beberapa video adik saya ketika dia kumat ya. Jadi kalau kumat kan gampang lupa dan jalannya itu jalan-jalan yang aneh gitu. Akhirnya kata dokter, oke lah, ini harus CT scan. Sebelumnya di Persada saya udah bilang ke dokter, tolong periksakan sampai benar-benar ketemu penyakit yang sesungguhnya. Entah. Jadi saya udah minta CT scan di Persada itu sebelum dia masuk ke Unmuh, cuman kata dokter ini penyakitnya belum mengarah ke situ. Jangan dipaksakan CT scan karena CT scan itu radiasinya bahaya banget. Tapi sampai di Unmuh setelah saya berikan video-videonya, ya akhirnya jalan yang ditempuh ya CT scan. Dan setelah CT scan akhirnya ketemu penyakitnya adalah tumor. Cuman dokternya juga belum tahu tumor ini jinak atau ganas, besar atau kecil karena di dalam otaknya itu ada cairan yang kata dokter cairan ini berasal dari nutrisi otak yang berlebih. Jadi intinya di Unmuh itu ternyata nggak ada ruang ICU dan peralatannya kurang lengkap. Akhirnya kita dirujuk ke RSSA atau Saiful Anwar ya, kalau di Malang itu rumah sakit negeri di Malang. Nah sampai di situ kondisi adik saya udah kejang, udah parah lah. Masuk di Saiful Anwar itu saya dikasih berkas. Intinya satu-satunya jalan adalah operasi. Dan kalau operasi otak, resiko terburuknya adalah lumpuh, buta, gak bisa ngomong. Intinya kata dokter kalau otak itu sudah diobrak-abrik akan sulit untuk kembali ke titik normalnya. Terus saya tanya apakah ada jalan lain selain operasi, karena kan skenario terburuknya benar-benar ngeri gitu ya. Cuman kata dokter ya nggak ada, kalau misalnya nggak dioperasi ya kondisinya akan seperti itu terus. Jadi matanya ke atas, nggak bisa respon. Akhirnya ya saya pilih jalan untuk operasi dengan harapan sembuh. Operasi, saya keluar di parkiran ya, karena di situ di IGD situ banyak pasien dan saya disuruh keluar. Terus dipanggil lagi, intinya ada berikas lagi. Ini sekarang masalah biaya. Jadi di ICU adik saya harus dioperasi. Setelah pasca operasi
salah. Harus di ICU dulu, HCU atau HCU. Ya, ruangan HCU namanya, bukan ICU karena ICU-nya penuh juga. Intinya harus di sana dulu sampai kondisinya stabil dan bisa menerima operasi. Dan operasinya itu ternyata 2 kali. Jadi ada operasi untuk mengeluarkan nutrisi otak cairannya dari situ, dari kepala, yang bikin dia benar-benar kayak gak bisa respon sama sekali, dan operasi pengangkatan tumor. Intinya saya tanda tangan dan ada berkas, atau intinya selama di ICU gak boleh pulang paksa. Biaya di ICU itu bisa 5 sampai 7 juta semalam, dan dia gak boleh pulang paksa sampai dia meninggal atau sampai dia sembuh selama di ICU. Dan kita gak boleh jenguk karena bukan masalah COVID, karena ICU itu adalah ruangan yang steril. Ngomongin soal COVID, sebelumnya juga pernah di rumah sakit Lavalette ya, sebelum itu jauh. Dan kalau di Lavalette, prosedurnya kita harus tes COVID, screening COVID. Pada waktu itu adik saya negatif, dan setelah negatif ternyata juga harus diisolasi mandiri selama 9 hari, gak boleh dijenguk. Dan pada waktu itu ibu saya gak mau karena kondisi adik saya memang benar-benar linglung, parah gitu ya. Jadi kalau gak ada yang jenguk, ya kita di rumah pasti kepikiran gitulah intinya. Jadi akhirnya pindahlah ke Persada yang akhirnya boleh itu, karena dia memang screening COVID-nya negatif. Terus singkat cerita, sudah dioperasi cairan otak. Tanggal berapanya saya lupa, yang saya ingat adalah tanggal 24 bulan kemarin. Saya itu harus live sama salah satu brand, dan setelah dokter mengatakan biaya itu ya, itu belum biaya operasi, itu biaya kamar ICU-nya. Jadi saya duduk sama ibu saya dan saya bilang, Ma, kita bagi tugas. Mama yang jaga Diki, saya yang cari uang untuk perawatannya Diki. Nah, di proses pencarian uang ini, karena saya orangnya gak tegaan ya, beda dengan adik saya yang tegas tadi, saya lebih ke gak tegaan. Jadi saya minta kepada mama saya jangan dulu kirim sesuatu tentang Diki kalau beritanya itu negatif, karena itu bisa mempengaruhi psikis saya. Dan saya ada beberapa kontrak live dengan brand, bukan video yang bisa diedit atau taping, tapi live. Jadi saya intinya biar live-nya gak berantakan lah. Tanggal 24, tanggal 23 ibu saya itu ngirim sesuatu yang sebenarnya positif, karena dari adik saya yang tidak sadar, cuman bisa melihat ke atas, dia bisa ngomong. Itu kan sebenarnya perkembangan yang positif. Cuman saya gak mau denger karena besoknya saya live. Setelah live saya dengerin, ya gitulah. Ternyata juga psikis saya terganggu dengerin voice note itu. Itu susu ini dilepas dulu, gak boleh nangis, gak boleh nangis. Masih dikasih sakit gak apa-apa, nanti sembuh. Enak ya? Semua kangen mama nak. Iya sayang, jangan nangis, mama sedih kulek nangis. Mama aku pengen nungguin di sini, tapi nggak boleh nak. Ini masih ruang steril, ruang ICU. Jadi mama nunggunya di belakang pintu situ loh. Alhamdulillah nak. Ya nak, dalam. Aku besok pengen pulang. Besok pengen pulang. Belum boleh nak, kan belum sembuh. Bapak yakin. Ya sabar dulu sayang. Nanti ditungguin. Mama nggak pulang ke rumah, nungguin Mas Diki terus. Nungguin Mas Diki terus, tapi nggak boleh masuk di sini lama-lama. Soalnya ruangannya ini ruangan steril. Kalau boleh pulang ya. Iya sayang, nggak boleh pulang. Sekarang Mas Dika itu mikir, Mas Diki bilang, Mas Dika aku kangen Mas Dika bilang. Aku kangen Mas Dika. Jangan boleh nangis. Mas Dika aku kangen. Mas Dika aku kangen. Angkat aku kangen.
Singkat cerita tanggal 6 malam, sebentar, belum. Setelah operasi cairan keluar itu, operasi yang kedua. Jadi untuk pengangkatan tumor. Tapi untuk pengangkatan tumor ini ternyata harus diambil sampel dulu. Saya bilang ke dokter, ini kan kepalanya udah dibuka. Kenapa kok nggak sekalian pengangkatan gitu? Kata dokter, ini harus diambil sampel dulu. Dan dipastikan jinak atau ganas. Kalau misalkan jinak, kenapa harus operasi? Kan bisa diobatin. Perspektif dokter seperti itu. Sampai jadi belum operasi kedua, masih sampel. Kondisi masih di ICU seminggu. Pokoknya dia di rumah sakit itu 17 hari. Terus dipindahkan ke ruangan karena menurut dokter dia sudah stabil. Dipindahkan ke ruangan dulu sampai menunggu hasil sampel labnya itu keluar. Tapi tanggal 6 dia dipindahkan ke ruang yang bukan ICU, yang udah bisa dijenguk gitu. Nah akhirnya saya, karena udah bisa dijenguk, saya ke sana. Dan ketika di sana, adik saya itu menurut saya kondisinya lebih parah. Jadi badannya panas, matanya juga tetap masih melihat ke atas dengan kosong. Dan ketika ada saya, dia itu sesek. Terus dia ngerespon cuman air mata yang keluar di sini gitu. Jadi dia tetap nggak bisa ngomong, cuman air mata dan pandangan kosong. Ketika saya kasih semangat, Ki, waras, semangat, intinya lawanan penyakitmu, kamu pasti bisa gitulah intinya. Dia ngerespon, cuman ngeresponnya itu bikin saya nggak tega untuk lihat. Jadi dia ngeresponnya itu sesek, sambil air liurnya keluar karena nafasnya kenceng gitu intinya ya. Dan akhirnya saya nggak berani deket dia karena entah kenapa ya, kalau misalkan bukan keluarga dekat saya yang sakit itu saya masih bisa lihat. Tapi kalau keluarga dekat saya yang sakit, entah kenapa saya nggak tega gitu lihatnya. Bukannya nggak peduli sebenarnya, cuman kayak nggak tega gitu. Terus tanggal 7 karena melihat kondisinya kesiksa itu, jadi saya keluar tuh. Jadi di ruangan ini saya keluar, saya lihat dari jendela aja. Nah ketika saya keluar itu dia bisa bernafas yang gak sesek-sesek banget, walaupun memang nafasnya cepet. Saya masuk lagi, ngasih semangat lagi. Dia sesek lagi, nangis lagi, ngerespon seperti itu. Akhirnya saya keluar dan saya putuskan, udahlah biar dia istirahat, biar gak kesiksa gitu. Dan perjalanan pulang dari rumah sakit Saiful Anwar, saya dalam hati bilang sih, ya Allah, kalau memang Engkau mengizinkan adik saya untuk sembuh, sembuhkanlah. Tapi kalau memang enggak mengizinkan, jangan disiksa. Dan insya Allah saya ikhlas gitu. Besoknya jam 10.27 tanggal 7, saya ditelepon sama Mas Dadang. Mas Dadang itu yang jaga adik saya sementara karena kita pulang. Dia teleponnya gini sih, penting ke rumah sakit toh, cepet. Waduh, itu feeling saya udah gak enak sih ya. Akhirnya saya ke rumah sakit dan dikabari kalau adik saya udah gak ada gitu. Kenapa gak dikabarin lewat telepon? Katanya karena nanti nyetirnya bisa berbahaya kalau misalkan dikabarin lewat telepon. Ya itu make sense juga sih. Nah di sini saya mau minta maaf, meneruskan yang tadi ya. Minta maaf kepada teman-teman saya, teman-teman adik saya, teman-teman ibu saya. Pertama terima kasih dulu atas waktunya, atas tenaganya karena udah menyempatkan untuk masuk ke rumah duka. Tapi cerita tadi semoga bisa mewakili apa yang terjadi kepada adik saya. Karena kasihan ketika melihat ibu saya itu banyak tamu dari teman saya, tamu dari adik saya, tamu dari ibu saya sendiri. Dan dia harus mengulang-ulang cerita itu tadi. Itu karena buat kami itu adalah
kami berusaha untuk ikhlas gitu. Tapi kalau misalkan ditanya terus, tiap tamu tanya kronologinya, itu buat kami adalah sesuatu yang sakit. Jadi terima kasih banyak atas waktunya buat ke rumah dan menyampaikan bela sungkawa. Cuman kalau bisa, terutama kepada ibu saya sih ya, kalau bisa nggak usah tanya-tanya tentang kronologi kenapa Diki meninggal. Karena ya kalau saya mungkin masih bisa lebih kuat ketimbang ibu saya. Cuman yang kasihan banget adalah ibu saya ketika harus mengulang-ulang cerita ini dari awal. Tamu pulang, ada tamu lagi, tanya lagi, pulang, tanya lagi, cerita ulang lagi. Dan ini sudah hari ke-5 adik saya meninggal. Jadi kalau misalkan ada teman-teman saya, adik saya dan juga teman-teman dari ibu saya yang menonton video ini, saya harap bisa memaklumi untuk tidak tanya-tanya lagi tentang kronologi kenapa adik saya meninggal. Intinya yang saya ceritakan tadi seperti itu. Jadi saya terima kasih banyak dan minta maaf atas mungkin omongan saya ini yang mungkin nggak enak, tapi itu tadi karena saya merasa kasihan ibu saya yang mungkin udah berusaha untuk ikhlas tapi harus ingat lagi dengan menceritakan kronologinya gitu. Terus saya juga mau minta maaf kepada adik saya, Diki, maaf. Di keluarga saya dan adik saya itu sebenarnya nggak terlalu dekat ya. Kalian tau lah ya, adik kakak kandung cowok biasanya ya deket, cuman terbatas tembok gengsi gitu. Jadi bukan deket yang kayak ibu saya yang bisa peluk, bisa cium gitu, enggak. Jadi ya deket sekedar ya deket adik kakak. Dan seperti yang saya bilang tadi, Diki itu wataknya tegas awalnya ketika di Paski. Jadi dia juga sering tengkar sama saya, pukul-pukulan juga pernah. Dan ketika sakit, yang saya bilang perubahan karakter tadi, adik saya ini jadi manja ke saya. Biasanya sering bilang, love you Mas Dika. Kelon mas, kelon itu apa ya? Kan jadi kalau misalkan saya tidur dia langsung ngeloni gitu. Dan karena saya merasa Diki gak pernah seperti itu, ya saya risih gitu. Apa sih Ki? Saya bilang gitu. Wis gede kok jauh kelon. Terus dia keluar, Mas Dika jahat. Sama nangis gitu. Jadi, dan itulah kenapa penyebab saya hampir percaya kalau adik saya adalah non medis. Intinya dibuat orang gitu, karena perubahan karakternya ini. Dari awalnya dulu yang gak pernah seperti itu, jadi seperti itu. Cuman saya mau minta maaf buat Diki juga, adik saya yang karena di saat-saat terakhirnya dia yang bilang love you Mas Dika, sayang Mas Dika, kangen Mas Dika. Saya gak pernah meresponnya dengan kata-kata yang mengenakkan gitu buat dia. Malah saya merasa risih. Andai kalau misalkan saya tahu umurnya nggak sepanjang umurnya adik saya. BTW umurnya 24 tahun, jadi masih muda banget, belum menikah juga. Dan dia juga belum pernah sama cewek ya. Kenapa saya bisa tahu? Karena waktu sakit itu saya manggil tukang pijat yang memang di bidangnya gitu, dukun pijat saraf. Dan kata dukunnya, adik saya ini bersih gitu, masih berjaka gitu. Ya percayanya dari situ sih. Intinya adik saya ini adalah 360 derajat dari saya gitu. Jadi buat Diki saya minta maaf karena udah jadi kakak yang kurang ajar. Karena di saat-saat terakhirnya saya gak bisa merespon dengan jadi kakak yang baik gitu ya. Jadi kalau misalkan Diki lihat ini, entah di sana ada kuota apa enggak.
Ya semoga aja ada TV besar gitu ya di sana dan lihat nonton video ini. Saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya buat Diki. I'm sorry. Dan insya Allah saya udah ikhlas dengan semua yang ada sekarang. Oh, dan saya juga mau minta maaf kepada kalian. Mungkin di beberapa akhir video ini saya nggak ada karena itu tadi, karena saya cuma tinggal saya, ibu saya dan Alfat sekarang ya, yang benar-benar deket. Jadi saya harus bantu-bantu untuk 7 harian adik saya ini. Jadi sementara mungkin video nanti di cover sama Frisma dan juga Siva. Dan banyak komen yang bilang kalau bukan Bang Dika skip, bosnya bukan Bang Dika skip. Sebenarnya saya mau YouTube ini saya vakumkan dulu, toko juga saya vakumkan dulu. Cuman saya mikir di DKID yang YouTube ya, itu juga banyak anak-anak yang bekerja di sini, yang mereka juga butuh penghasilan. Di toko juga lebih banyak anak-anak yang bahkan juga udah punya keluarga. Kalau di toko ini, kalau misalkan saya stop dulu, berarti saya memutus rezeki orang gitu. Makanya buat kalian saya minta untuk mungkin bisa mengerti lah, atau tetap support host-host baru di KID. Ya intinya seperti itulah. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Oke. Jadi itu intinya. Buat yang paling penting ya, saya minta maaf kepada brand yang udah saya delaykan projectnya. Kepada kalian yang mungkin beberapa akhir ini mungkin saya jadi kurang fokus di YouTube. Terus kepada adik saya terutama, saya minta maaf banget karena di akhir-akhir umurnya saya nggak bisa menjadi kakak yang baik. Terus, oh ya BTW kalau kalian tanya, kemarin ada yang tanya, kenapa kok pakai kumis? Sebenarnya saya nggak suka pakai kumis karena ini aja gatel. Cuman pernah suatu saat adik saya itu ngirim foto dengan filter Instagram atau TikTok, saya lupa. Filternya itu intinya berkumis. Terus dia izin, mas tak ngingu brengos ya, tak memelihara kumis ya gitu intinya. Dan saya bilang, kalau apa sih elek? Nah sekarang karena ya ini untuk mewakili adik saya lah. Ya intinya seperti itu. Oke. Terima kasih banyak. Intinya video ini yang paling penting juga saya buat biar gak ada lagi yang tanya kepada ibu saya. Kalau tanya ke saya gak apa-apa sih, karena insya Allah saya udah ikhlas. Jangan tanya ke ibu saya tentang kronologi gimana Diki bla bla bla, karena kasihan. Dan buat Diki, ya itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dika, dengan ini saya nyatakan nanti saya akan pulang. Sudah. Sip.